Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua mahasiswa akuntansi yang menempuh mata kuliah studi kelayakan bisnis? Saya berdoa dan berharap bahwa semua dalam keadaan sehat selalu, baik yang ada di Jogja maupun yang ada di luar Jogja. Meskipun kemarin ada himbauan kalau bisa jangan mudik dulu sampai dengan keadaan kondusif. Tapi tidak ada masalah, kita tidak bisa ketemu di kelas, tapi kita ketemu di dunia maya. Harapannya tidak mengurangi kualitas pembelajaran, dan saya juga sangat berharap semua mahasiswa tetap semangat untuk belajar SKB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas aspek manajemen dan sumber daya manusia. Bahan yang saya ambil di sini itu saya carikan dari luar buku Husain Umar, karena kalau dari buku Husain Umar berarti sama dengan yang kalian baca sehingga tidak ada tambahan. Tapi saya sangat mengapresiasi apabila Anda semua bisa mencari bahan yang lain di luar dari buku Husain Umar dan di luar bahan yang saya berikan kali ini. Untuk pertemuan kali ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan aspek manajemen dan SDM, dan nanti di tengah-tengah perkuliahan ini ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan, dan nanti silahkan langsung dikerjakan melalui laman Bismart. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada kuliah aspek manajemen dan SDM ini, yang pertama itu saya harap nanti semua mahasiswa itu bisa menjelaskan pentingnya aspek manajemen dan SDM pada studi kelayakan bisnis. Kemudian yang kedua bisa menjelaskan tujuan dilakukan analisis aspek manajemen dan SDM, kemudian menjelaskan jenis data yang diperlukan, kemudian menjelaskan pihak-pihak yang menjadi responden atau narasumber, kemudian yang selanjutnya menjelaskan metode pengumpulan data dan teknik analisis data, kemudian yang terakhir bisa menganalisis aspek manajemen dan SDM pada studi kelayakan bisnis. Intinya yang terakhir itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari aspek manajemen suatu proyek bisnis itu bisa dinyatakan layak atau tidak. Ini beberapa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan. Untuk memenuhi tujuan itu, yang pertama kita harus tahu yang namanya makna SKB khususnya untuk aspek manajemen. Sebenarnya kenapa kita harus menganalisis aspek manajemen, itu kita akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab yaitu apakah bisnis yang akan kita jalankan itu dapat dibangun sesuai dengan waktu yang direncanakan. Ingat, ketika Anda menyusun bisnis plan ataupun rencana kuliah maupun rencana-rencana yang lain, itu pasti ada timeline-nya. Sehingga kita harus bisa memastikan kalau kita manajemennya bagus, otomatis kita bisa menyelesaikan pekerjaan, bisa menyelesaikan rencana kita itu sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Kalau bagi mahasiswa yang terbiasa menulis proposal PKM atau proposal-proposal yang lain, itu kan biasanya ada rencana waktunya. Misalnya kegiatan penyusunan proposal bulan sekian, tanggalnya tanggal sekian, minggu sekian, dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus bisa menjawab pertanyaan apakah tersedia sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Ketika waktunya sudah diplotting dengan baik, kemudian kegiatan juga diplotting dengan baik, kita harus tahu bahwa untuk menjalankan bisnis ini itu butuh SDM, butuh sumber daya manusia yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ingat, yang namanya setiap bisnis itu membutuhkan keterampilan berbeda-beda, sehingga tentunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu SDM-nya juga berbeda-beda.
Oke, kita lanjutkan. Untuk tujuan SKB aspek manajemen, itu yang pertama, itu menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis. Nah, kita lihat ini kalau yang namanya penjadwalan untuk pembangunan bisnis itu biasanya kita akan menggunakan beberapa metode, nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Ingat, di setiap bisnis itu kan setidaknya ada bidang produksi, bidang keuangan, bidang pemasaran. Nah, nanti kan jenis pekerjaannya beda-beda. Kemudian menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan. Ketika kita sudah menentukan jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan, maka nanti juga diiringi dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bagi mahasiswa yang sudah terbiasa menyusun proposal, pasti nanti estimasi waktu untuk setiap jenis kegiatan itu sudah terbiasa membuatnya. Kemudian yang selanjutnya menganalisis biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan. Ketika jenis pekerjaan sudah ditentukan, terus kemudian waktu juga sudah ditentukan, tentunya juga biaya atau besarnya biaya juga harus ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memangku jabatan pekerjaan suatu bisnis. Tidak setiap orang itu bisa mengerjakan semua bidang, dan tidak setiap orang itu juga ahli di bidang tertentu. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda ingat istilah the right man in the right place, itu merupakan pedoman, merupakan patokan yang harus kita gunakan untuk menempatkan orang di jabatan tertentu atau di posisi tertentu dengan kriteria atau dengan persyaratan yang sesuai dengan jabatan yang akan mereka duduki. Kemudian yang selanjutnya itu menganalisis struktur organisasi yang cocok untuk menjalankan bisnis. Banyak sekali format ataupun struktur organisasi yang bisa digunakan untuk suatu bisnis, dan ini ada yang sederhana, juga ada yang cukup kompleks. Kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis metode pengadaan atau rekrutmen tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Tentunya ini ada beberapa cara untuk kita mendapatkan karyawan atau tenaga kerja yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Kita lanjutkan untuk poin yang pertama, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Sebelum lanjut pada poin ini, kita harus mengetahui bahwa untuk melakukan analisis pada aspek manajemen dan SDM, itu sebaiknya memang Anda harus memahami yang namanya manajemen proyek ataupun MSDM. Tapi saya juga tidak paham betul bahwa apakah mahasiswa ini mendapatkan materi terkait dengan manajemen proyek atau manajemen bisnis dan MSDM. Kalau tidak mendapatkan, nah ini tugas untuk Anda. Silahkan mencari materi-materi yang berkaitan dengan dua hal tersebut. Nanti bisa dibagikan kepada teman-temannya agar nanti pengetahuannya bertambah. Kemudian tentunya nanti dalam aspek manajemen itu ada beberapa hal yang perlu Anda soroti, yaitu yang pertama terkait dengan perencanaan proyek. Kemudian dasar-dasar SDM itu terdiri atas deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, struktur organisasi, dan pengadaan karyawan. Anda boleh mencari materi sebanyak-banyaknya. Nanti harapan saya setiap mahasiswa itu bisa sharing materi dalam forum diskusi terkait dengan aspek manajemen. Saya harapkan sumbernya nanti dari berbagai sumber, banyak sumber, sehingga
harapan saya yang bahkan saya belum tahu, nanti harapan saya bisa mendapatkan informasi dari mahasiswa. Tapi kita batasi saja, yaitu terkait dengan perencanaan proyek, kemudian dasar-dasar MSDM, itu yang berkaitan dengan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, struktur organisasi, dan pengadaan karyawan. Cukup itu saja, nanti silahkan di-share di forum diskusi untuk setiap mahasiswa. Kita lanjutkan, yang pertama terkait dengan perencanaan dan penjadwalan. Itu beberapa hal yang harus diidentifikasi secara mendalam. Itu ya intinya kita bisa membagi proyek ke dalam bentuk tugas dan estimasi waktu serta SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ini harus Anda perhatikan. Ini kegiatan-kegiatan di dalam perencanaan dan penjadwalan. Seperti yang sudah dipaparkan di atas tadi, bahwa kita dalam proyek itu kita harus menentukan tugas-tugas apa yang harus diselesaikan, terus kemudian waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut, serta biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Terus kemudian perencanaan yang selanjutnya atau kegiatan dalam perencanaan, yaitu adalah pengorganisasian tugas yang bersamaan untuk membuat jadwal yang optimal. Setiap pekerjaan itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang sama. Maksud saya di sini adalah bisa kita mengerjakan dua pekerjaan secara langsung atau di waktu yang bersamaan, tapi kita harus mengorganisasi tugas tersebut itu dengan baik. Sebagai contoh, misalnya pekerjaan A. Pekerjaan A itu dilaksanakan oleh tim A. Terus kemudian pekerjaan B itu dilaksanakan oleh tim B, dan pekerjaan A dan tim B itu dilaksanakan pada waktu yang sama. Kalau misalnya dua tim tersebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang menjadi beban mereka, itu tidak ada masalah, sehingga jadwal yang kita susun itu bisa optimal. Tapi kalau misalnya tim A dan tim B ini timpang dalam hal kemampuan, maka perlu kita pertimbangkan bahwa jadwal yang harus kita buat, apakah pekerjaan itu dilaksanakan secara bersamaan atau tidak, itu tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing tim atau masing-masing individu. Kemudian kita harus bisa meminimalisasi ketergantungan tugas untuk menghindari adanya jeda waktu yang ditimbulkan oleh suatu tugas yang pengerjaan harus menunggu tugas lainnya selesai. Nah, ini harus kita pastikan bahwa setiap bagian tugas atau setiap tugas itu, karena ada beberapa tugas yang itu baru bisa dilaksanakan ketika tugas lain baru selesai, maka kita harus minimalisir, sehingga kalau bisa malah justru tidak ada saling ketergantungan, sehingga bisa jalan bersamaan. Tapi tidak setiap proyek atau setiap kita membangun usaha bisa seperti itu, apalagi yang belum memiliki kemampuan perencanaan bisnis dengan baik. Kita lanjutkan untuk teknik perencanaan dan penjadwalan. Ini ada beberapa yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama itu bagan Gantt, atau kalau Anda sering dengar itu adalah Gantt chart, yang biasa digunakan oleh mahasiswa yang menyusun proposal PKM. Anda mesti paham wujudnya seperti apa. Nah, silahkan, ini tugas yang berikutnya. Anda juga saya minta untuk membuat tugas, nanti diupload di file di menu upload tugas. Itu saya minta Anda untuk membuat bagan ini, Gantt chart ini ya. Terus kemudian ada program evaluation and review technique. Terus kemudian ada critical path method. Kalau untuk program evaluation dan review technique serta critical path method ini cukup rumit, karena ada beberapa rumus yang harus dikerjakan. Kalau ada kesempatan kita ketemu di kelas,
Mudah-mudahan nanti saya tidak lupa dan Anda bisa juga mengingatkan. Akan sedikit kita bahas untuk penghitungan dua metode ini. Tapi untuk usaha yang sederhana cukup menggunakan bagan Gantt atau Gantt chart ini. Kita lanjutkan untuk analisis jabatan. Analisis ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jabatan. Yang pertama, pekerjaan apa yang harus dilakukan? Ini sudah ya tadi. Terus kemudian yang selanjutnya, bagaimana menjalankan pekerjaan tersebut. Terus kemudian, mengapa pekerjaan tersebut dilakukan. Kita lihat ada 3 kata tanya, yaitu apa, bagaimana, dan mengapa. Kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk setiap jabatan di dalam suatu bisnis. Kemudian untuk deskripsi jabatan, biasanya itu meliputi identifikasi jabatan, kemudian ada ringkasan jabatan, terus kemudian tugas yang harus dilaksanakan, disertai dengan pengawasan yang diberikan dan diterima. Terus kemudian ada hubungan dengan jabatan-jabatan yang lainnya, terus kemudian bahan-bahan, alat-alat, dan mesin yang digunakan, terus kemudian kondisi kerja, kemudian penjelasan istilah-istilah yang tak lazim jika ada. Kalau misalnya ada istilah-istilah untuk jabatan tertentu itu belum bisa dipahami, maka itu perlu dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan sebelumnya. Ada beberapa contoh kalau Anda browsing di internet, itu beberapa contoh deskripsi jabatan. Anda bisa ketik saja di Google itu contoh deskripsi jabatan. Nah, itu nanti bisa memuat hal-hal, setidaknya ini ada identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, tugas yang harus dilaksanakan, kemudian pengawasan yang diberikan dan diterima. Ini kurang ya poinnya, diturunkan. Terus kemudian hubungan dan jabatan-jabatan lainnya, kemudian bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu setidaknya itu memuat beberapa hal ini. Nanti bisa juga memuat hal yang lain, tentunya ada komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan yang sebelumnya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada spesifikasi jabatan. Itu biasanya kan kalau Anda melihat atau Anda pernah melihat iklan dibutuhkan karyawan dengan spesifikasi kayak motor atau kayak mesin saja ya. Tapi biasanya kriteria yang diharapkan oleh perusahaan itu seperti ABCD. Nah, ini sama spesifikasi jabatan itu biasanya ini merupakan penentuan syarat minimal yang dapat diterima agar seseorang itu dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, ini intinya mengapa kita menganalisis spesifikasi jabatan itu. Terus kemudian contohnya itu ada tingkat pendidikan, kemudian pengetahuan dan keterampilan, pengalaman kerja, persyaratan fisik, misalnya harus cantik, harus ganteng, harus tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kelamin, kemudian usia, status perkawinan, terus kewarganegaraan, dan lain-lain. Nah, itu nanti tergantung pada perusahaan masing-masing. Kita harus jeli untuk jabatan tertentu, itu spesifikasi apa yang harus dibutuhkan. Jadi tidak setiap jabatan itu harus memuat ini semua, tapi nanti tergantung pada jabatan yang ditawarkan kepada calon karyawan itu. Terus kemudian yang selanjutnya terkait dengan proyeksi kebutuhan karyawan. Yang namanya kebutuhan karyawan itu ya tergantung pada proyeksi penjualan. Sebenarnya yang namanya penjualan itu tidak hanya berkaitan dengan karyawan atau tenaga yang ada di bagian pemasaran saja, tapi
penjualan itu akan berkaitan dengan karyawan, dengan jabatan di berbagai bidang di suatu perusahaan. Sebagai contoh, kalau misalnya penjualannya meningkat dan banyak, otomatis kan akan mempengaruhi bagian produksi. Kemudian bagian produksi juga akan berkaitan dengan bagian gudang. Oleh sebab itu, proyeksi penjualan itu juga akan mempengaruhi kebutuhan karyawan itu. Semakin banyak, maka nanti bisa kita lihat bahwa apakah diperlukan untuk menambah karyawan atau tidak. Atau setidaknya ketika kita merencanakan proyeknya 10, butuh karyawan 1, tapi ketika proyeksi 2 tahun, 3 tahun mendatang itu meningkat, tidak ada penambahan karyawan, itu juga tidak pas. Terus kemudian ada beberapa metode yang bisa digunakan. Itu yang pertama adalah metode workforce analysis. Ini kelebihan E ya di sini, nanti harus dikoreksi. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja pada bagian operasional, di mana satuan hasil pekerjaannya ini mudah diukur. Sebagai contoh, di sini perusahaan sepatu merencanakan produksi sepatu selama 1 bulan, misalnya 25.000 pasang sepatu. Sedangkan proses untuk menghasilkan 1 pasang sepatu itu adalah 5 jam kerja per karyawan. Artinya beban kerja yang diperlukan dalam waktu 1 bulan itu adalah 125.000 jam. Berdasarkan ini nanti bisa kita hitung-hitungan sehingga kita bisa menentukan berapa kebutuhan karyawan untuk melaksanakan atau untuk menyelesaikan produksi sepatu. Yang selanjutnya yaitu adalah metode antrian. Ini ada dasar teorinya, namanya teori antrian. Itu jika jumlah karyawan terlalu banyak, maka akan terjadi pengangguran. Tapi jika terlalu sedikit, juga nanti akan mempengaruhi jumlah antrian yang cukup panjang, sehingga optimalisasi profit ini tidak akan tercapai. Intinya apa? Metode ini bisa cocok ketika digunakan pada beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Ketika bebannya 10, tentu akan berbeda ketika bebannya 100. Hari berikutnya misalnya menjadi 50, maka akan cocok dikerjakan pada beban 50. Kalau beban 10 dikerjakan 10 orang misalnya, terus kemudian pekerjaan 100 dikerjakan 10 orang lagi, itu tentunya tidak akan optimal. Sehingga untuk metode antrian ini sangat cocok ketika pekerjaan hariannya itu sangat bervariasi. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah rekrutmen karyawan. Ada beberapa cara untuk merekrut karyawan. Kalau Anda sering lihat mesti yang ini kan, melalui iklan, bisa di koran, bisa di internet, dan macam-macam. Terus kemudian kantor penempatan tenaga kerja, terus ada rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja. Kalau ini untuk skala UMKM sangat cocok. Ketika ada rekomendasi dari dalam, itu biasanya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari lembaga pendidikan, lamaran yang masuk secara kebetulan, ini sangat jarang sekali. Kemudian nepotisme, mungkin masih ada. Terus kemudian leasing itu biasanya dilakukan dengan cara mengontrak tenaga kerja dalam jangka pendek. Contohnya kalau kita ada pekerjaan yang fluktuatif gitu ya, ada pesanan dalam jumlah cukup besar, kemudian kita menambah tenaga kerja. Nah, itu diistilahkan leasing. Terus kemudian kita bisa outsourcing juga. Terus kemudian kita bisa bekerja sama dengan serikat buruh. Kemudian untuk struktur organisasi, ada beberapa struktur organisasi yang harus Anda pahami. Yang pertama itu ada struktur organisasi fungsional. Ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Terus kemudian struktur organisasi produk, terus kemudian struktur organisasi matriks. Tugas Anda di sini yaitu Anda silahkan mencari masing-masing satu saja contohnya untuk 3 struktur organisasi ini. Nanti
Coba Anda buat sedemikian rupa bagannya sehingga nanti Anda bisa memahami bahwa struktur organisasi mana yang cocok untuk usaha yang kira-kira akan Anda jalankan. Terus kemudian yang selanjutnya terkait dengan sumber data, ini ada data primer, kemudian yang selanjutnya ada data sekunder. Data primer itu biasanya terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan, terus kemudian ada jenis-jenis pekerjaan, persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan, terus kemudian struktur organisasi dan metode pengadaan tenaga kerja. Ini merupakan data primer. Nah, ini biasanya bisa kita dapatkan dari si empunya proyek itu. Terus kemudian termasuk lama waktu dan kemampuan para calon karyawan untuk menjalankan pekerjaan itu juga merupakan data primer. Sedangkan data sekunder itu bisa kita dapatkan dari kajian literatur, tapi ini sangat jarang untuk digunakan. Kemudian narasumber yang bisa kita datangi untuk mendapatkan data itu, yang pertama bisa dari pelaku usaha sejenis, kemudian kita datangi konsultan untuk usaha yang akan kita analisis, kemudian bisa lembaga penempatan tenaga kerja, kemudian dari calon karyawan itu. Untuk pelaku usaha sejenis itu kita bisa mendapatkan data tentang tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan sampai dengan metode pengadaan tenaga kerja seperti poin-poin yang sudah kita bahas. Intinya apa? Kita belajar dari pengalaman orang lain ketika menjalankan proyek yang sejenis. Kalau misalnya proyek yang sudah jalan itu berhasil, kita bisa mencontohnya. Setidaknya itu akan meminimalisir kegagalan proyek yang akan kita jalankan. Kemudian bisa kita berkonsultasi kepada konsultan terkait dengan lama waktu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang akan kita tuntaskan untuk setiap bidang di proyek bisnis yang akan kita jalankan. Terus kemudian untuk lembaga penempatan tenaga kerja itu tentunya untuk mengetahui pasar tenaga kerja yang ada. Karena banyak sekali tenaga kerja, tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan kan sama saja. Kemudian calon karyawan itu tentunya untuk mengetahui kemampuan dari calon karyawan itu untuk menjalankan pekerjaan yang nantinya itu akan menjadi tugas mereka. Terus kemudian untuk metode pengumpulan data dan analisis data itu biasanya kita akan menggunakan wawancara yang tentunya itu diikuti dengan pedoman wawancara. Terus kemudian analisisnya adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Nah, sebenarnya untuk aspek manajemen saja nanti ini bisa dijadikan tugas akhir ataupun skripsi kalau kita bisa menganalisisnya secara mendetail, terus kemudian jumlah perusahaannya cukup banyak, itu insya Allah bisa diterima menjadi skripsi. Kemudian yang terakhir kita akan menganalisis kelayakan. Intinya apa? Kita akan menentukan bahwa proyek itu layak atau tidak. Kita tinjau dari 3 hal. Yang pertama itu adalah kemampuan menyelesaikan pembangunan bisnis sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kita bisa beri skala 1-5. Kalau misalnya nilainya itu 3, berarti itu bisa dikatakan cukup layak. Terus kemudian ketersediaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis juga. Terus kemudian kemampuan merekrut tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ada. Nah, ini 3 hal yang harus kita buat kesimpulan dari skala yang kita gunakan tadi, yaitu 1-5. Kalau dari 3 poin ini rata-rata itu 3, maka bisnis itu layak dijalankan dari aspek manajemen dan SDM. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di aspek yang selanjutnya, kalau saya tidak salah, yaitu aspek lingkungan.
Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.